Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan perintahnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa amal pertama yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan nanti di akhirat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka yang lain akan dianggap baik. Kalau salatnya buruk, maka amal-amal yang lain akan dianggap buruk. Bagaimana kalau sholat saja tidak mau? Terkadang kaum muslimin kita lupa bahwa kita ini tinggalnya di bumi Allah, makan dari rezeki Allah, rumah diberi oleh Allah, kendaraan diberi oleh Allah, istri dikasih oleh Allah, anak dikasih oleh Allah. Kita disuruh sujud saja tidak mau. Tapi coba bandingkan dengan kepatuhan kita dengan majikan kita, dengan bos kita, dengan pimpinan, dengan Pak Lurah atau Pak Camat. Masya Allah, luar biasa taatnya, patuhnya. Bahkan kita datang lebih awal jika yang memanggil kita adalah juragan atau majikan atau pejabat, Pak Lurah sekalipun. Walau kita sedang di kamar mandi, tapi kita buru-buru untuk mendatanginya, karena yang memanggil adalah majikan kita atau orang yang dihormati. Kalau terlambat, tidak enak perasaan kita. Luar biasa. Sama majikannya, sama bosnya takut, sama Pak Lurah takut, sama yang dihormati di manusia ini takut. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala beraninya na'udzubillah min zalik. Padahal yang ciptakan majikan kita itu adalah, bos kita itu adalah Allah taala. Yang ciptakan pejabat, orang-orang yang dihormati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti takut kita salah alamat. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita punya calon menantu pembunuh atau pezina, pastinya kita tidak akan mau menikahkannya dengan putri kita. Kita menanggung malu, bahkan mencoreng nama besar keluarga kita. Tapi malukah kita punya calon menantu yang tidak sholat, tidak mau sholat, sampai-sampai tidak pernah sholat? Belum tentu kita malu. Boleh jadi kita tetap merasa enjoy saja. Padahal dosa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada rasa penyesalan, maka dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya 2 kali dalam sehari semalam untuk menyambut kita supaya kita bertaubat, agar kita mau kembali kepada Allah. Tapi apakah kita sambut uluran tangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, dengan bersujud kepadanya? Apakah kita sambut itu?
Sementara tangan majikan kita yang hanya sebulan sekali mungkin memberi gaji kepada kita, kita buru-buru menyambutnya. Sadarkah kita semuanya kaum muslimin? Mari kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum diantar ke masjid untuk disolatkan. Solatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin, jangan kita menganggap solat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan solat bagi kita untuk meringankan beban kita. Ketahuilah, yang membedakan antara orang beriman dengan yang tidak beriman alias kafir adalah meninggalkan solat. Renungkanlah, seandainya orang-orang yang tidak solat tahu betapa dahsyatnya sujud itu, mereka pasti tidak akan pernah mengangkat kepala mereka dari tanah. Jangan pernah kita lewatkan solat kaum muslimin, karena ada jutaan manusia di kubur sana yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekali. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling baik di sisi Allah wahai Rasul? Beliau menjawab, ialah solat tepat pada waktunya. Mari kita jadikan sabar dan solat sebagai penolong kita. Ketahuilah kaum muslimin, tidak ada Islam, tidak ada yang namanya Islam bagi orang yang meninggalkan solatnya. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa melewatkan solat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan, dari pekerjaan, dari gaji yang dia peroleh. Dan pekerjaan itu tidak layak bagi kita, karena solat tetap harus diutamakan. Jika kaki yang kita miliki tidak bisa membawa kita untuk mendatangi solat, lalu bagaimana kita mengharapkan kaki itu akan membawa kita ke surga? Sungguh aneh, sangat-sangat aneh kaum muslimin. Telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi nada dering HP kita. Kita cari-cari HP kita ketika berbunyi, tapi seolah tuli saat mendengar azan panggilan untuk solat. Menegakkan solat 5 waktu, 5 kali sehari tidak serta-merta menjadikan kita orang soleh. Itu baru menjadikan kita sebagai seorang muslim. Jika kita tidak mengerjakan solat, maka coba tanyakan pada diri kita sendiri, kita itu apa? Kaum muslimin, solat pastinya adalah obat bagi jiwa yang kosong, yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Solat bukanlah untuk Allah kaum muslimin, tapi untuk diri kita sendiri juga. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Kita mengharapkan surga, tapi mengabaikan solat. Itu ibaratnya menunggu kereta api, tapi dia malah tiba di bandara. Jagalah solat, karena ketika kehilangan, kita akan kehilangan yang lainnya. Bayangkan apabila kita tertidur malam hari tanpa mengerjakan solat isya, dan kemudian kita bangun-bangun di kuburan. Salah satu cara untuk menguji apakah hati kita mati atau hidup adalah dengan cara menanggapi panggilan solat dan seberapa cepat kita merespon panggilan tersebut. Kaum muslimin, apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita masih meninggalkan solat, maka akan sia-sia puasa yang kita kerjakan nanti, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Demikianlah kultum yang singkat ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.